Surabaya heboh. Anak durhaka menjadi ikan pari. Di sebuah desa kecil di Surabaya, kisah mengharukan dan penuh keajaiban terjadi ketika Rini, seorang gadis yang durhaka kepada ibunya, tiba-tiba dikutuk menjadi ikan pari besar. Rini, yang sering menentang ibunya, Ibu Inah, menerima hukuman yang tak terduga setelah kata-kata penuh kemarahan yang dilontarkan kepada ibunya. Kejadian ini menghebohkan seluruh desa dan bahkan menjadi viral di seluruh Indonesia. Menarik perhatian ilmuwan, wartawan, dan tokoh spiritual dari berbagai penjuru. Para ilmuwan yang datang untuk menyelidiki fenomena tersebut terkejut dengan perilaku aneh ikan pari yang selalu mendekati Ibu Inah. Sementara wartawan menyorot kisah ini di berbagai media. Anak durhaka menjadi ikan pari adalah kisah penuh haru, keajaiban, dan pelajaran hidup yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya kasih sayang orang tua dan pentingnya menghormati mereka. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Anak durhaka kepada ibu dikutuk menjadi ikan pari. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Surabaya, hiduplah seorang janda tua bernama Ibu Inah. Beliau tinggal bersama putrinya satu-satunya, Rini. Sejak suaminya meninggal, Ibu Inah mengurus Rini seorang diri. Meski hidup dalam kesederhanaan, Ibu Inah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Rini adalah gadis yang cantik dan cerdas, tetapi sayangnya, sikapnya sering membuat Ibu Inah sedih. Semakin bertambah dewasa, Rini semakin keras kepala. Ia mulai sering membantah ibunya, bahkan terkadang berkata kasar. Ibu Inah hanya bisa menahan hati setiap kali anak kesayangannya itu melukai perasaannya. Pagi itu, mentari bersinar cerah di langit Surabaya. Ibu Inah sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan ikan asin. Namun, ketika Rini bangun dan melihat hidangan di meja, wajahnya langsung cemberut. "Cuma ini lagi, Bu? Nasi sama ikan asin? Aku bosan makan begini terus." Rini membanting sendoknya ke meja. Ibu Inah tersenyum lembut, meski hatinya perih mendengar ucapan anaknya. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu belum punya cukup uang untuk beli lauk lain. Nanti kalau Ibu punya rezeki lebih, kita bisa makan yang lebih enak. Tapi aku mau makan ayam goreng, Bu. Aku nggak mau makan ini," bentak Rini. Ia lalu bangkit dari kursinya dan meninggalkan makanan di meja tanpa sedikit pun menyentuhnya. Ibu Inah hanya menghela napas panjang. Ia tahu Rini sedang marah, tetapi ia tetap berusaha sabar. Dalam hati, ia berdoa agar anaknya berubah menjadi lebih baik. Hari demi hari, sikap Rini semakin tidak terkendali. Ia mulai jarang membantu ibunya bekerja, bahkan lebih sering meminta uang untuk keperluan pribadinya. Padahal Ibu Inah harus bekerja keras menjual kue keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, Rini pulang dengan wajah penuh amarah. Ia baru saja bertemu teman-temannya yang bercerita tentang liburan mewah mereka ke luar kota. Rini merasa iri karena ia tidak pernah merasakan hal semacam itu. "Bu, aku mau liburan ke Bali sama teman-temanku," seru Rini begitu masuk ke rumah. Ibu Inah yang sedang menggoreng pisang untuk dijual menoleh dengan bingung. "Liburan ke Bali? Tapi uang kita dari mana, Nak? Biaya ke sana kan mahal." "Itu urusan Ibu. Cari uang dong. Jangan cuma jualan kue terus," bentak Rini dengan nada tinggi. Hati Ibu Inah terasa seperti ditusuk. Namun ia tetap berusaha tenang. "Nak, Ibu ini sudah tua. Ibu nggak punya kemampuan lebih untuk cari uang selain jualan kue. Kalau kamu mau, kita bisa menabung dulu ya." "Aku nggak mau nunggu. Kalau Ibu nggak bisa kasih aku uang, aku bakal pergi dari rumah ini," ancam Rini. Malam itu Ibu Inah menangis sendirian. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Namun, ia tidak pernah berhenti mendoakan anaknya agar diberi kesadaran. Beberapa hari kemudian, Rini benar-benar pergi dari rumah. Ia pergi tanpa berpamitan, meninggalkan Ibu Inah yang kebingungan mencarinya. Rini memilih tinggal bersama teman-temannya di kota, menikmati hidup tanpa memikirkan ibunya. Ia menghabiskan uang hasil kerja keras Ibu Inah untuk bersenang-senang. Namun, kebahagiaan Rini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan, teman-temannya mulai menjauhinya karena ia tidak punya uang lagi untuk ikut bersenang-senang. Rini akhirnya kembali ke rumah dengan hati kesal dan penuh amarah. Ketika sampai di rumah, ia melihat Ibu Inah sedang menyapu halaman.
tubuh ibunya terlihat semakin kurus dan lemah. Tapi Rini tidak merasa iba. Sebaliknya, ia malah melampiaskan amarahnya kepada ibunya.